سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe channel kami Kampanye Istighfar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa channel Kampanye Istighfar dimanapun Anda berada, kami doakan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah, sehingga kita dapat dipertemukan kembali untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, untuk kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah kisah yang sangat terkenal, masyhur, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dengan seorang penjual roti. Dikisahkan Imam Ahmad bin Hanbal, atau biasa disebut Ahmad Hambali, adalah seorang murid dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau tinggal di Baghdad. Pada akhir masa tuanya beliau bercerita bahwa pada masa tuanya ini Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad ingin pergi ke Baghdad. Pergi ke Baghdad ini sendirian. Ingin menuju ke salah satu kota yang ada di Baghdad. Yang pada waktu itu tidak tahu untuk menemui siapa, tidak ada tujuannya dan tidak ada hajatnya untuk pergi ke sana. Kemudian beliau pergi pada waktu itu di salah satu kota Basrah atau Basrah ya. Di situ menemukan sebuah masjid, kemudian sholat Isya berjamaah di situ. Habis sholat Isya berjamaah, beliau bersyukur alhamdulillah, kemudian ingin beristirahat. Setelah jamaah semuanya selesai dan jamaah bubar kembali ke rumah masing-masing, Imam Ahmad ingin istirahat di dalam masjid. Kemudian tiba-tiba si perabot masjid datang. Marbot masjid datang menghampirinya. Kemudian berkata, "Ya Syekh." Ya Syekh ini panggilan ya. Ada 3 kata panggilan Syekh ini untuk 3. Satu untuk memanggil orang yang lebih tua, yang kedua panggilan untuk orang yang kaya, yang ketiga adalah panggilan orang yang berilmu. Nah ini panggilan kepada Imam Ahmad ini ditujukan kepada orang yang sudah tua, karena kelihatan tua. Karena Imam Ahmad tidak memperkenalkan dirinya. Dia hanya bilang sebagai musafir. Dia bilang, "Saya ingin beristirahat, saya ini musafir." Kemudian si Marbot bilang, "Tidak boleh. Kamu tidak boleh tidur di dalam masjid." "Kenapa? Saya ini musafir." "Tidak boleh. Tidak boleh, Syekh. Silahkan keluar." Kemudian si Pak Marbot ini mendorong-dorong sambil mendorong Imam Hanbal untuk keluar dari masjid. Kemudian sudah keluar dan berada di serambi masjid. Kemudian kunci utamanya di pintu utama masjid itu sudah dikunci sama marbotnya. Kemudian sejenak mau istirahat di serambi masjidnya. Kemudian si marbot bilang lagi, "Ya Syekh, mau apa lagi kamu? Mau apa lagi ya Syekh? Tidak boleh tidur di dalam masjid maupun di luar masjid," kata si marbot. "Ya, saya ini musafir, mau istirahat." "Tidak boleh tidur di dalam. Keluar." Sampai didorong-dorong, akhirnya keluar sampai di jalan. Didorong-dorong sampai di jalanan. Masya Allah. Habis itu Imam Ahmad melanjutkan ceritanya. Kemudian dia melihat sebuah warung atau sebuah rumah kecil. Di situ adalah tempat pembuatan dan juga penjualan roti di situ. Berarti sama si penjual roti itu melihat ada orang yang didorong-dorong keluar dari masjid. Kemudian penjual roti berkata, "Wahai Syekh,
datanglah kemari. Saya mempunyai rumah kecil meskipun kecil untuk menginap. Fadol, silakan di sini. Akhirnya Imam Ahmad datang dan mau, baiklah saya mau menginap. Akhirnya duduk di belakang si penjual roti. Penjual roti ini tetap melanjutkan adonannya, membuat roti bakar ya. Kemudian beliau Imam Ahmad ini tidak menceritakan atau memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Imam Ahmad, hanya berkata saya ini musyafir. Kemudian si penjual roti membuat adonannya terus. Kemudian Imam Ahmad melihat perilaku si penjual roti ini keanehan. Sewaktu dia bertanya, penjual roti menjawab. Tapi kemudian kalau Imam Ahmad tidak bertanya kepadanya, si penjual roti tetap membuat adonannya dan sambil mengucapkan istighfar. Dia memecahkan telur, dicampur, kemudian bilang astagfirullahaladzim. Kemudian dicampur lagi dengan gandumnya, dengan adonannya itu, kemudian berucap lagi astagfirullahaladzim. Kemudian dia aduk lagi adonannya sambil berucap lagi astagfirullahaladzim. Melihat seperti ini, Imam Ahmad heran dan bertanya lagi, wahai kamu ini sudah melakukan hal seperti ini sih sudah berapa lama? Si penjual roti bilang, saya melakukan ini, amalan istighfar ini sudah 30 tahun. Semenjak saya jualan sampai saat sekarang ini. Masya Allah. Dan kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, terus apa hasil dari perbuatanmu ini, mengucapkan istighfar ini? Masya Allah. Kemudian si penjual roti bilang, saya alhamdulillah tidak ada permintaan saya yang ditolak oleh Allah SWT. Semua dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah dengan istighfar saya. Karena Imam Ahmad juga tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersabda yang bunyinya, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dzikrin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Begitu. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Hadis sahih. Yang artinya barang siapa yang memperbanyak baca istighfar, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari setiap kesedihannya dan juga melapangkan dari setiap kesempitannya dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, ini hadis sahih. Kemudian bertanya lagi Imam Ahmad, penjual roti menceritakan, kecuali hanya satu yang belum terkabulkan permohonan saya kepada Allah SWT. Kemudian penasarannya hatinya Imam Ahmad kepada si penjual roti, dia menanyakan lagi, apakah itu yang belum terkabulkan? Apa itu yang belum terkabul maksudnya? Kemudian si penjual roti bilang, saya ini beristighfar hanya satu, yaitu saya belum dipertemukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad terperanjat dan lalu mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini rupanya yang menjadikan aku berangkat dari Baghdad menuju ke Basrah hanya untuk menemuimu. Masya Allah. Kemudian si penjual roti bilang, berucap bersyukur, Masya Allah, kaget, Masya Allah, Alhamdulillah engkau pertemukan aku akhirnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Inilah cerita yang menarik, yang unik dari orang-orang soleh yang selalu mengucapkan istighfar. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah, pelajaran dari cerita ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semua dan kita bisa menjalani kehidupan ini, aktivitas kita. Jangan melupakan istighfar di setiap saat. Yang paling banyak membaca istighfar, Allah mudahkan setiap kesempitan, setiap kesedihannya, dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian, terima kasih sedikit cerita dari kami. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث